Kabar anak-anak kelas 5A dan 5B yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kalian dipersilakan buka halaman 83. Silakan diambil bukunya, buku tulis dan buku catatan ya untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Oke, setelah kalian mengambil buku dan buku tematik dan buku catatannya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 84 pembelajaran 1. Itu ada teks percakapan antara Lani, Siti, dan Dayu. Oke. Nah, di situ Lani teringat akan penyakit mahnya yang kambuh beberapa waktu lalu. Terus Siti juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Nah, terus di situ Dayu juga pernah merasakan sakit gigi. Nah, oke. Kan sakit gigi. Nah, terus di percakapan Siti, gigi merupakan bagian dari organ penyusun pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah dan ludah bekerja mencabik, memotong dan menggerus makanan hingga kecil. Jadi, makanan yang tadinya besar di dalam sendok ataupun dalam tangan ketika kita memakan menggunakan tangan itu akan dihancurkan di dalam mulut kita menggunakan gigi, ludah dan lidah ya. Untuk kalau lidah itu biasanya untuk mengecap rasa ya, ada rasa manis, asin, asam dan lainnya. Nah, terus makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah. Nah, jadi lidah membolak-balik dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Nah, esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak. Nah, pada akhirnya masuk lambung. Terus dipenuhi dengan cairan asam lambung. Nah, kalian bisa baca nanti percakapannya ya. Oke. Nah, berikutnya di halaman 86 ada percakapan Edo dan Beni. Di situ Edo bertanya kepada Beni tentang kegiatan belajar hari ini. Nah, terus Beni memberikan perhatian betapa asyiknya mengerjakan semua tugas. Jangan sampai lupa makan siang. Jadi kalau kita saking asiknya ngerjain tugas atau semakin senangnya mengerjakan tugas, jangan lupa makan siang, karena kalau misalkan makan siangnya telat dan punya penyakit mah, apabila kambuh itu rasanya sangat tidak enak. Nah, oke, Bapak lanjutkan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, makanan itu bisa menjadi tenaga untuk kita, untuk tenaga sehari-hari, untuk satu hari full dan lain hal. Nah, terus berikutnya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh itu biasanya ada di beberapa makanan seperti buah dan sayuran. Halaman 89. Buah dan manfaatnya. Oke, buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit.
Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh. Nah, jadi buah itu sangat bermanfaat untuk tubuh. Salah satunya kita bisa terhindar dari penyakit dengan mengkonsumsi buah. Terus, kita juga bisa menambah gizi kita dalam tubuh dan supaya kita sehat, imunitas kita kuat untuk melawan penyakit. Oke, terus berikutnya di halaman 91 itu ada manfaat buah pisang. Pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian perut. Pisang juga dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Nah, di dalam halaman 91, pisang juga bisa direkomendasikan untuk pasien yang sakit perut atau untuk menetralkan keasaman lambung. Beberapa orang yang tidak bisa menelan obat biasanya menggunakan media atau obatnya dimasukin ke dalam pisang, terus nanti obat tersebut akan masuk ke dalam badan kita melalui pisang tersebut. Ya, jadi beberapa manfaat pisang banyak sekali ya. Oke, berikutnya ada manfaat buah-buahan. Jadi bukan pisang doang, manfaat buah-buahan banyak. Salah satunya sebagai sumber vitamin, ya, ada vitamin C, vitamin K, vitamin D dan lain halnya. Vitamin A. Nah, terus sebagai sumber air dan gizi. Sumber air tuh biasanya buah-buah semangka. Nah, dan gizinya itu biasanya tinggi seperti apa? Apel, melon dan lainnya, alpukat. Nah, berikutnya sumber antioksidan. Nah, jadi sebagai antioksidan. Berikutnya mencegah penyakit tertentu. Jadi kalau misalkan sembelit atau perut melilit dan lain halnya, mungkin makan pepaya, makan buah-buah yang berserat lainnya. Terus obat luar tubuh. Jadi bisa menjadi obat. Ya, misalkan buah-buahan apa bisa menjadi obat luar di tubuh kita seperti itu. Pelajaran SBDP ada di halaman 92. Oke, di situ 92 ada membahas tentang permainan. Ya, ada permainan. Nah, kalian bisa lihat dari poin 1 sampai poin 7 kalian bisa baca nanti ya. Nah, terus yang di kotak warna abu-abu, ya, warna abu-abu atau warna coklat di buku kalian, itu ada membahas tentang Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Nusantara itu maksudnya Indonesia ya. Nah, batik Jawa memiliki corak yang khas. Nah, daerah penghasil di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak dinominasi warna coklat dan biru tua, serta macam-macam motif parang, babon, angrem, dan wahyu temurun. Sedangkan kalau batik Pekalongan itu sesuai di buku kalian itu memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Nah, coraknya itu biasanya pengaruh dari negara Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Nah, kalau batik Pekalongan ini dinominasi warna cerah. Kalau yang Jogja tadi kan warna-warna gelap seperti warna coklat dan biru tua. Kalau yang Pekalongan ini warnanya cerah. Ya, seperti hijau, kuning, merah, ya, dan banyak lagi. Terus motifnya juga biasanya bunga. Ya, nah terus untuk batik Semarang. Nah, ini yang batik Semarang dinominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam, dan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Oke, Bapak contohkan. Nah, ini adalah motif batik Yogyakarta. Ya, salah satu motif batik Yogyakarta karena didominasi oleh warna gelap seperti warna coklat dan biru tua. Ya.
atau kalian mungkin mengenalnya dengan sebutan biru dongker, ya. Nah, berikutnya ini adalah batik Pekalongan. Nah, didominasi oleh warna cerah. Di situ ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, dan warna dasar belakangnya itu warna kuning. Berikutnya ini adalah batik Semarang. Nah, yang tadi Bapak jelaskan, batik Semarang itu motifnya seperti alam. Nah, di situ motifnya seperti alam, ada daun-daunan, pohon, ya. Terus ada warnanya tuh warna hitam, ada warna hijau, ya. Nah, warna coklat seperti itu. Ya, ini adalah berbagai macam motif batik. Berikutnya, kita akan belajar tentang IPS. Kita belajar IPS, buka bukunya halaman 95. Di 95 membahas perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Nah, organisasi petani pemakai air ini atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk bercocok tanam. Nah, di halaman 95 ini sampai 96 Bapak merangkumnya menjadi bagian kecil seperti ini. Nah, terus organisasi P3A merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Nah, disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi organisasi petani pemakai air ini berkembang dalam hidup masyarakat. Terus disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Jadi bisa kemungkinan perkumpulan ini sudah lama, ya, dan turun temurun. Ini untuk irigasi pertaniannya, ya, seperti itu. Oke. Penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, atau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Untuk catatannya, kalian bisa mencatat dari yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, dan nanti catatan yang paling lengkap nilainya lebih baik atau lebih bagus dibanding catatan yang asal-asalan. Ingat, catatannya bisa sesuai per mata pelajaran. Ada IPS, SBDP, ya. Catat yang pentingnya kalau bisa yang lengkap, karena nanti akan menjadi bahan belajar kalian ketika menghadapi ujian penilaian harian 3 maupun penilaian akhir semester. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.